الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf mungkin karena situasi kemarin set plan-nya seperti ini ya. Jadi ini seperti ELC tapi nggak apa-apa. Jadi saya mungkin sebelah kanan sebelah kiri nanti, mungkin di tengah-tengah juga. Semua atas izin Allah, karena memang informasinya dari malam itu dari hotelnya sebenarnya, bukan dari kitanya. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya akan fokus pada dua sisi ini, ya. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Ada yang membisikkan kebaikan dan ada yang membisikkan kebaikan. Baik, begini Bapak Ibu, ya. Semua orang, siapapun orangnya, terima tidak terima, suka tidak suka, akan dipaksa menjalani kehidupan, betul? Nah, tinggal pertanyaannya, berarti kalau kita merasa terpaksa itu salah atau enggak? Salah, betul ya? Nah, pertanyaan kedua, unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan itu apa biasanya? Unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan yang sering ibu hadapi setiap hari itu apa namanya? Masalah. Jadi orang hidup itu pasti masalah, pasti punya masalah. Berarti mau terima tidak terima, semua orang harus mau menjalani masalah, betul? Nah, pertanyaan saya, ada yang menjalani masalah itu dengan bahagia, dan ada yang menjalani masalah itu dengan kepusingan dan tidak bahagia, betul nggak ini? Kira-kira yang benar itu menjalani masalah itu harusnya dengan bahagia atau dengan tidak bahagia? Yang benar? Bahagia. Nah, kenyataannya tidak bahagia. Berarti Bapak Ibu menjalani hidup selama ini benar atau salah? Nah, itu selama dilakukan. Kan tadi saya bilang, suka tidak suka Bapak Ibu akan dipaksa menjalani kehidupan. Di dalam kehidupan itu setiap hari kita akan menghadapi yang namanya masalah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa setiap manusia itu akan menghadapi masalah, lalu Bapak Ibu misalnya sudah tahu bahwa hidup itu akan selalu menghadapi masalah, terus Bapak Ibu tidak mau punya masalah, kira-kira benar atau salah? Halo? Salah, karena suka tidak suka pun Bapak Ibu akan menjalani masalah. Jadi yang benar itu Bapak Ibu harusnya senang punya masalah atau tidak senang punya masalah? Senang punya masalah. Selesai. Sudah Bapak Ibu senang punya masalah? Oh, pada bingung ini? Ya, karena senang tidak senang pun Bapak Ibu akan dipaksa Allah untuk harus menjalani masalah. Kan begitu sebenarnya. Coba Bapak Ibu suka tidak suka pun, terima tidak terima pun, Allah akan memaksa Bapak Ibu harus tetap mau menjalani masalah. Jadi kalau kita misalnya di dalam menjalani masalah itu menderita, sebenarnya rugi atau tidak? Rugi, karena menderita tidak menderita pun Bapak Ibu harus sama saja menjalani masalah hidup itu. Jadi pertanyaan saya, masalahnya di masalahnya atau di dalam diri kitanya? Jadi yang bermasalah sebenarnya siapa kalau begitu? Ya sudah, yang bermasalah diri kita sendiri. Kenapa jalanin masalahnya? Kok ini pada bingung? Pak mengerti kayak ini. Jadi saya tuh heran, kayak tadi pagi loh, ada biasa jamaah yang bilang kepada saya, Ustaz, saya tuh pusing tiap detik, hari-hari saya ditagih hutang, ya. Rumah saya akan disita. Ini umum nggak masalah ini? Nah, kira-kira kalau ada orang yang curhat pada titik itu, ibu mau jawab apa? Kalau ibu jawab sabar, enak aja pasti gitu kan? Saya bilang apa ke dia? Bu, ini pengalaman saya dulu, saya bilang tahun 2008. Ketika hutang saya 2 miliar, istri sama kreditnya akan di penjara. Akhirnya sampai pada titik itu saya bilang gini, ke dia tuh saya WA dan langsung, udah Ustaz, terima kasih lah, nggak balas lagi. Saya bilang gini, ibu sekarang ada pilihan nggak?
ditagih tiap hari, rumah mau disita. Saya bilang mau mati saja, ya kan? Yang penting kalau saya waktu itu, bukan saya tidak peduli ya, pokoknya mau nagih orang itu, menagih hutang ke saya terima, saya hadapi. Mau apapun yang terjadi, pokoknya saya akan hadapi dan saya tidak akan lari. Kenapa? Yang penting dengan masalah ini, saya bisa menjadi sabar. Saya bilang gitu. Loh kok Ustaz pengen menjadi sabar? Ya sekarang pilihan nggak tahu, masalah nggak tahu kapan selesainya. Yang nagih terus datang, kita hindari pun ngejar-ngejar. Udah, waktu tahun 2008 itu saya hadapi Pak Bu. Pokoknya terserah, dia mau ngebunuh saya pun terserah, tapi saya benar-benar ingin mati dalam keadaan sabar. Kenapa saya harus mati dalam keadaan sabar? Ditemani Allah. Wah, surat 3 ayat 142. Oh, ada dari Sidoarjo juga ya, belakang. Silakan. Surat 3 Ayat 142. Ini yang buat saya akhirnya menghadapi semua masalah Bapak Ibu. Awalnya di sini. Jadi nggak usah takut ya, takut tidak takut tetap masalah akan datang. Surat 3 ayat 142. Apa kata Allah? Tenang aja Pak, nggak apa-apa. Masih nunggu. Ya. 142 Ya, 3 142. Apa kata Allah? Ini harus pegang ya nanti Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak Ibu ingin masuk surga atau neraka? Surga. Betul semua ya? Ya. Masuk surga tuh hanya dikatakan lalu harus dipraktekkan. Praktek. Prakteknya apa? Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kenapa saya ingin mati dalam keadaan sabar Bapak Ibu? Perintahkan Allah. Supaya saya masuk surga. Berarti nanti debt collector datang, orang mau nyita rumah apapun kepada saya, terserah saya bilang. Saya hadapi. Berarti masalah itu sebagai masalah atau sarana saya untuk menjadi sabar? Sarana. Berarti saya bahagia atau pusing? Berarti kalau pusing itu salah atau benar? Biasanya Bapak Ibu bagaimana? Tapi ingin masuk surga, begitu? Lah kok? Ayo. Ini Pak ternyata. Saya bilang terserah. Oh sekarang juga saya nggak tahu solusinya. Saya nggak tahu juga uangnya dari mana. Saya nggak tahu juga bagaimana cara melunasi. Itu sudah saya pada titik mentok sekali Pak. Saya bilang terserah ya Allah. Orang mau datang ke rumah saya hadapi dia. Saya mau bayar, saya nggak akan lari. Saya bilang saya masih di sini, saya masih hidup. Alamat rumah saya juga ini. Orang bang datang waktu itu tahun 2008. Saya hadapi istri udah pokoknya cerai. Iya silahkan saya bilang. Nggak apa-apa. Yang penting saya bilang hidup di dunia cuma sementara. Saya pokoknya mau apapun yang terjadi saya akan menjadi sabar. Saya akan bersama Allah. Saya akan semua melihat kejadian itu atas izin Allah. Saya terima ya Allah. Detik itu hati saya hilang. Bukan hilang, tenang. Pokoknya khawatir hilang. Kenapa? Sudah hilang. Ya karena saya udah gak punya keinginan apa-apa. Benar gak? Saya cuma ingin masalah ini menjadi buat sarana saya sabar. Pokoknya saya ingin yakin bersama Allah. Selesai sudah. Tapi kan Allah gak begitu. Allah baik. Setelah saya lepas semuanya, apa yang terjadi Pak? Tiba-tiba dirubahlah situasi dan keadaan hidup saya. Teman-teman saya datang ngasih bantuan. Teman-teman bisnis saya ngasih proyek. Praktek secara tidak sadar 2,5 bulan selesai masalah saya. Begitu mudahnya. Gara-gara apa? Sabar tuh perlu nekat atau mikir-mikir? Nekat. Ibu-ibu kalau ingin sabar berarti nekat atau masih mikir? Kalau masih mikir bisa nggak sabar? Ayo siapa yang di sini ingin sabar tapi masih mikir-mikir? Nggak bisa. Jadi kalau ibu mau sabar itu nggak usah mikir. Karena kalau mikir ibu pasti nggak akan sabar. Contoh, ibu difitnah orang, itu tuh langsung diterima atau mikir dulu? Diterima harusnya. Saya ulang, ini kenyataan, ini saya nggak bicara teori ya. Ibu tuh ketika difitnah orang, kalau ibu ingin sabar, harusnya langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Mikir dulu. Nah, jadi saya mau ngikutin yang mana nih? Yang mikir atau yang langsung diterima? Karena sudah tahu jadi Harusnya diterima. Ayo silakan Pak. Ya, kita break sebentar ya. Ayo silakan.
Ya, dari waktu. Penuh ya. Ini sini nih dekat saya. So, Baik, saya ulang ya. Jadi kata kuncinya, kalau Bapak Ibu ingin, ya, secepatnya hidup menjadi tenang, apa yang harus dilakukan berarti? Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin hidup secepatnya hidup tenang, apa yang harus pertama dilakukan? menerima. Enggak, coba sekali lagi. Apa yang harus dilakukan, ya, supaya Bapak Ibu ketika punya masalah tuh langsung tenang hatinya? Apa? Menerima tuh perlu mikir atau tidak? Ada yang perlu, ada yang tidak. Apa yang harus dilakukan dulu? Pertama kali ketika nanti Bapak Ibu ingin secepatnya terselesaikan masalahnya. Ya, itu bahasa-bahasa masih teori. Ayo. Tidur. Satu kata kunci yang tadi saya bilang, nekat. Tahu nekat nggak Pak Bu? Nekat sama Allah boleh nggak? Nah, Bapak Ibu dulu sama pacarnya aja berani nekat, masa sama Allah nggak berani? Pokoknya ya Allah, saya bilang waktu dulu ya, tahun 2008 itu, terserah mau hutang saya kebayar atau tidak, mau lunas atau tidak, mau rumah saya disita atau enggak, memang udah nggak ada pilihan. Saya akan hadapi semua. Hutang ini saya tahu kok, dimaki-maki, terima kasih ya Allah, ini izin Allah, saya gituin semua. Berubah semua akhirnya. Akhirnya saya ketemu Bapak Ibu, saya nggak jadi bunuh diri. Itu yang terjadi. Jadi ternyata pertanyaan saya, kenapa nekat itu kok akhirnya secepatnya bisa terselesaikan? Kenapa? Ayo. Karena diselesaikan Allah. Iya, kan itu hasil bonus. Tapi kan awalnya nekat untuk, atau saya mau nanya, untuk nekat itu mudah atau sulit sih? Mudah. Ayo, mudahnya kenapa? Tidak mikir. Kalau sudah nekat orang pasti perlu mikir nggak? Nah, berarti untuk nekat tuh mudah atau sulit? Mudah. Lebih mudah tidak mikir, lebih mudah mikir. Lebih mudah tidak mikir. Lalu selama milih yang mikir. Karena pemikir. Karena kurang kerjaan. Lah itu tahu itu. Bapak Ibu ngomongin siapa itu? Diri sendiri. Jadi ternyata Bapak Ibu kata kuncinya adalah kalau Bapak Ibu ingin secepatnya bersama Allah, secepatnya ingin masalah Allah tolong, itu cuma satu, nekat saja. Tapi nekat karena Allah ya, bukan karena yang lainnya. Maksudnya nekat karena Allah itu gini. Nanti saya jelaskan, ini kan ada yang baru juga ya. Di pelajaran-pelajaran workshop pertama, workshop yang lain kan saya bilang. Silakan nggak? Ya silakan. Bentar ya. Ini kosong. Yuk. Baik. Yaudah. Jadi saya mulai sekarang ya. Gini Bapak Ibu. Yang lama mengulang apa-apa ya. Yang baru supaya masuk dulu kurikulumnya sama. Nanti siang baru saya samakan. Gini. Jadi kan sebenarnya yang menjadi permasalahan manusia itu kan setiap masalah yang menimpa kita. Betul? Baik, pertanyaan saya sederhana. Menurut Bapak Ibu, dalam menjalani permasalahan kehidupan, itu tuh secara umum tuh Bapak Ibu kadang-kadang berat, ringan, atau kadang-kadang buntu. Tiga-tiganya ada nggak? Ada. Ya? Atau saya secara umum aja, yang namanya menerima suatu permasalahan kehidupan itu menurut Bapak Ibu, itu tuh masalah tuh ada yang berat atau tidak? Banyak, ya? Benar banyak? Baik, pertanyaan kedua, ayo jujur. Menurut Bapak Ibu, yang berat itu karena masalahnya atau karena godaan setannya? Godaan setannya. Godaan setan. Hah? Kalau belum mengerti masalahnya. Tapi ibu tahu nggak ada godaan setan? Berarti ibu juga ngerti nggak? Hah? Coba selang. Bapak Ibu benar nggak bahwa manusia itu merasa berat dengan masalahnya, betul?
Pertanyaan kedua, betul juga atau tidak bahwa setan itu memang tugasnya ingin menggoda kita? Iya. Coba 15 ayat 39, saya ulang dulu ini. Biar Bapak Ibu ngerti dulu di sini. Saya akan bagi nanti. Biar Bapak Ibu paham. Surat 15 ayat 39. Oh, 39. Ya. Iya, iblis berkata, Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis itu pasti menggoda nggak Bapak Ibu? Pasti. Menggoda saat apa? Saat uji Allah. Nah, berarti saat Bapak Ibu diuji oleh Allah. Pertanyaan saya, jadi menurut Bapak Ibu yang berat itu ujiannya atau godaan setannya? Ujian, godaan. Dua-duanya. Dua-duanya. Godaan kan? Ibu tahu ini semua. Jadi pada saat proses ujian itu, ibu menjalani ujian, dan satu lagi setan akan menggoda Bapak Ibu. Artinya, Ya. tujuan Allah ngasih ujian kepada kita itu untuk apa? Pelajaran. 29 ayat 2, silakan. Ini harus paham dulu nih. Karena semua orang pasti menjalani ini semua di dalam kehidupannya sehari-hari. 29 ayat 2. Ayat 2. Ini umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi tujuan Allah memberikan ujian kepada manusia apa? Untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah. Betul? Tujuan setan menggoda kita saat diuji berarti apa? Untuk menurunkan keimanan. Jadi Allah ingin iman kita meningkat, setan ingin iman kita menurun. Paham ini Bapak Ibu? Paham ini dulu? Ya, berarti nanti kalau Bapak Ibu diuji itu jangan kaget. Allah ingin kita meningkat, setan ingin kita menurun. Paham? Saya mau bertanya sekarang. Pada saat ibu diberikan ujian, biasanya ibu tuh semakin yakin atau semakin sensitif? Berarti kalau semakin sensitif itu mengikuti setan atau mengikuti Allah? Setan. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, bagaimana ketika kita diuji oleh Allah itu iman kita meningkat? Itu dulu harusnya yang Bapak Ibu fokuskan. Bukan pada jenis soal ujiannya, itu gak penting. Yang penting itu adalah tujuan Allah menguji Bapak Ibu itu mau apa? Meningkatkan keimanan kah atau menurunkan keimanan? Kan begitu sebenarnya. Bukan terjebak dengan anak saya, hutang saya, keluar. Itu mah nomor 2. Nomor 1 itu tujuan Allah ngasih ujian itu meningkatkan keimanan. Setan tujuannya menurunkan keimanan. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh biasanya kalau diuji itu meningkat atau menurun? Menurun biasanya. Berarti Bapak Ibu tuh ikut siapa? Setan. Lah ini dulu harus mengerti. Jadi sebelum Bapak Ibu ngomong cerita masalahnya, tujuan Allah apa ya? Tujuan setan apa ya? Karena cuma 2 Bu pilihannya, ikut Allah di jalan yang lurus, ikut setan di jalan yang sesat. Nah biasanya Bapak Ibu jujur saja selama ini bertahun-tahun hidup ngikutin siapa? Lah itu aja sebenarnya. Enggak, artinya kadang-kadang manusia itu menjalani hidup tapi dia nggak mengerti pola ini gitu loh. Akhirnya terjebak lagi. Tiap hari curhat lagi, curhatnya sama lagi. Ustadz suami saya. Emang suaminya nggak ada yang lain, ini terus. Nah, gitu. Tukar tambah. Enggak, artinya itu kan sebenarnya kalau Bapak Ibu lulus dari ujian satu soal, harusnya diuji dengan soal yang sama nggak? Enggak. Ya lah, kalau misalnya bertahun-tahun curhatnya suami terus, berarti kan sebenarnya ibu-ibu nggak lulus terus kan? Mahasiswa abadi. Jelas nggak Bapak Ibu ini? Jadi tujuan utama ibu diuji itu menurut Allah di surat 29 ayat 2 untuk meningkatkan keimanan Bapak Ibu.
Tujuan setan menurunkan. Baik, pertanyaan saya sekarang. Berarti kita harus tahu dong bagaimana cara setan menggoda. Benar nggak? Benar. Bagaimana cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita? Baik, sekarang saya mau nanya. Setan itu menggoda dari mana? Keinginan. Oh. Ini udah yang ikut workshop ya. Nanti dulu ini ada yang udah ikut nanti dulu. Oke. Setan itu menggoda dari mana? Keinginan. Ya, 10 ayat 31. 10:31. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu? Sebentar, maaf, saya jadi lupa. 22 ayat 52. 22 ayat 52. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi Terus sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, terus setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. jadi setan itu masuk dari mana? Keinginan. Keinginan. Setuju ini? Setuju tidak setuju ayatnya begitu ya? Ya. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau punya masalah tuh ingin apa? Selesai. Berarti setan masuk nggak? Masuk. Berarti ketika tidak selesai, Bapak Ibu tuh tenang atau pusing? Pusing. Sudah berapa lama melakukan itu? 30 tahun. Berarti saat itu terus Bapak Ibu akan digoda oleh setan. Sampai ujung-ujungnya Bapak Ibu khawatir, ujung-ujungnya bunuh diri. Biar jadi temannya setan di neraka. Ngerti nggak Bapak Ibu? Loh, Ustadz kan kalau punya masalah, wajar dong kalau kita ingin selesai. Betul nggak ini? Salah. Ya nanti dulu. Sudah kumlot. Murid kumlot itu Ustaz. Luar biasa. Oke. Jadi kita ulang dulu ya. Setan itu akan menggoda dari keinginan, betul? Terlepas keinginan sekecil apapun setan akan masuk. Nah, terus yang kedua, tapi secara naluri manusia itu kan ketika punya masalah pasti keinginannya ingin selesai. Wajar nggak begitu? Wajar. Ayo, jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya supaya keinginan kita itu lolos dari godaan setan? Padahal setan akan terus ngejar dari keinginan Bapak Ibu. Mungkin nggak manusia nggak punya keinginan? Nggak mungkin juga. Ayo, baru sekarang silahkan ngomong kalau yang ini. Pasti nggak bisa jawab ini. Bagaimana caranya? Setan menggoda dari keinginan, ya kan? Sedangkan manusia pasti punya keinginan, tidak mungkin punya keinginan. Betul kan? Bagaimana caranya supaya kita lolos? Memastikan bahwa keinginan kita itu tidak terkontaminasi oleh setan. Mengikuti keinginan Allah. Pasrah. Ikhlas. Bagaimana caranya? Ikuti maunya. Ikut workshop ini. Ya. Ini yang harus Bapak Ibu kuasai soalnya. Kalau tidak, Bapak Ibu akan terus. Saya mau nanya, setan tuh godanya sebulan sekali atau setiap detik? Setiap detik. Masalahnya Pak. Bapak punya keinginan sedikit, langsung digoda lagi. Punya keinginan sedikit, digoda terus. Yang ujung-ujungnya, yang penting ketika Bapak Ibu diuji, imannya tidak meningkat. Itu tanda setan. Kalau iman tidak meningkat, akhirnya Ibu apa? Sedih, khawatir, bingung. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Tersesat. Nah, makanya saya mau nanya, bagaimana caranya supaya kita memastikan bahwa keinginan kita itu lolos dari godaan setan? Karena yang cuma masalah itu setannya saja. Kalau masalah itu nggak ada masalahnya. Kenapa masalah itu sebenarnya tidak ada masalah? Pertama, sesuai kemampuan. Yang kedua, Allah memberikan pasti jalan keluar. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Benar nggak ini Bapak Ibu? Jadi kalau sesuai kemampuan itu harusnya semua orang lulus atau tidak?
Sudah kalau lulus masalahnya di mana? Masalahnya digoda setan. Itu aja sebenarnya. Jadi yang kurang ajar siapa? Ayo, saya mau nanya ini, kayak ibu, jujur aja bu. Loh, ibu nggak merasakan, iya ya, selama ini sebenarnya masalah itu biasa aja sebenarnya. Yang membuat kita pusing bingung itu kan godaan setannya saja. Nah, ini kan bahaya kalau bapak ibu nggak ngerti ini. Coba, saya mau bertanya ya. Setan itu kalau menggoda itu hal yang benar atau tipu daya? Tipu daya. Oke, surat 4 ayat 120, silakan Mbak. Saya mau buka dulu dari setannya deh. 4 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Berarti sebenarnya nanti yang bapak ibu pikirkan kalau udah bisikan setan itu tuh akan terjadi atau tidak? Enggak. Nah, tidak akan terjadi ya? Enggak. Terus kenapa khawatir kalau begitu? Belum tahu kalau digoda setan. Loh, kok? Misalnya gini, ibu punya hutang, ayo hutang kamu nanti nggak lunas. Atau ibu punya cicilan, nanti rumah kamu disita. Benar nggak? Sering nggak? Dengerin. Suami kamu tuh dandannya udah rapi, kayaknya dia punya selingkuhan. Misalnya kan begitu kan? Nggak misal, ini misal. Iya misal, gitu kan? Loh, sering nggak pemikiran-pemikiran itu muncul dalam pikiran kita? Sering. Itu tuh kira-kira benar atau salah? Salah. Nah terus kalau salah kenapa khawatir? Iya, udah setan. Hah? Prepare. Coba kita lihat ya surat 7 ayat 20. Jadi setan itu kan melakukan tipu daya. Surat 7 ayat 20-nya apa? Coba lihat. 7 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Ya, mereka. setan masuknya dari mana sekarang ini? Pikiran, dari keinginan, pokoknya dari hal yang bersifat nafsu. Ya, terus? Agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Terus? Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Baik, jadi ini kan Siti Hawa dan Nabi Adam kan dilarang mendekati khuldi kan? Nah, setan tuh masuk dari situ bu. Kenapa? Kamu tahu nggak Allah tuh nyuruh kamu nggak suruh makan khuldi kan gitu kan? Nih setan ngomong gini ke Siti Hawa sama Nabi Adam. Terus? Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang kekal di alam surga. Omongan ini tuh benar atau salah? Salah. Tapi kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa ngikutin? Kalau memang tahu salah. Khilaf. 20 115, betul. 20 115. Ya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Kenapa Siti Hawa dan Nabi Adam tergoda? Lupa. Bapak Ibu sering lupa? Sering. Atau pura-pura lupa? Iya. Loh, ingat loh Bapak Ibu. Jadi setan itu akan menggoda dari pikiran kita. Membisikkan apa? Tipu daya, betul? Berarti sebenarnya terjadi atau tidak terjadi harusnya? Baik, kalau Bapak Ibu memang itu tahu tidak terjadi, kenapa tetap khawatir dengan hal-hal yang Bapak Ibu menjalani kehidupan ke depan? Nanti anak saya kuliah biayanya dari mana? Benar nggak ini? Padahal sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Itu bisikan siapa? Setan. Kira-kira harusnya ada nggak uang kuliah harusnya? Ada. Kenapa ada? Jaminan. Terus kenapa Bapak Ibu khawatir kalau begitu? Belum tahu ilmunya. Makanya belajar hari ini. Loh kan aneh ini. Bapak Ibu, saya mau nanya, yang Bapak Ibu khawatirkan itu apa biasanya? Bagaimana ke depan? Bagaimana usaha? Bagaimana anak? Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Dan ketika Bapak Ibu khawatir, tahu nggak itu bisikan setan? Nggak tahu. Ah, jangan pura-pura nggak tahu. Harusnya tahu nggak? Tahu. Terus kenapa Bapak Ibu tetap khawatir? Jadi ini tuh setannya siapa kalau begitu? Kan kita tahu setan membisikkan tipu daya. Berarti bisikan-bisikan yang selama ini membuat Bapak Ibu khawatir. Kan sebenarnya itu suatu tipuan yang tidak terjadi harusnya.
Kalau Bapak Ibu memilih jalan Allah ya yakin. Makanya tadi saya bilang, supaya tidak digoda setan, langkah yang pertama apa? Nekat. Udah terserah lah. Mau mati, mau hidup, mau hidup. Ya Allah, yang penting saya hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Inna sholati. Itu Bapak Ibu sering ngomong itu nggak? Di mana? Nah terus itu omongan itu kemana kalau khawatir? Sholat aja. Oh, Loh. Terus omongan itu tuh dari dulu tuh kemana? Kan itu tiap sholat kan inna sholati. Wanus apa itu artinya apa? Sesungguhnya Nah itu pada apa? Kenapa pas punya masalah jadi hilang kata-kata itu? Lupa lagi. Tidak meresapi artinya. Lah. Jadi ingat ya, kalau nanti ibu menjalani ujian hidup, terus ibu mulai khawatir, ibu harus cepat-cepat sadar. Nah ini godaan setan nggak mungkin. Itu harus cepat. Kalau enggak, ibu terus digiring, ya Pak? Suatu kehidupan Ya, itu pasti ada suatu masalah. pasti, betul. Lalu tentunya ingin menyelesaikan masalah. Ya, Ada yang mengatakan bahwa kita diuji dengan masalah ya, untuk meningkatkan level biasa. ya. Lalu seperti kita katakan iman atau setan dan sebagainya. Ya, Sehingga kalau setan adalah ke bawah, ya, iman di atas. ya. Tetapi kita abu-abu, tidak tahu apakah itu atau setan. Pikiran kita hanya kiri atau kanan. Belok kiri kanan itu tidak masalah, tapi kalau ke bawah nanti terjatuh, kalau ke atas enggak. Ini adalah yang pikiran manusia itu adalah kiri atau kanan. Baik, bagus. Kita buka Tidak tahu itu setan atau kata-kata mungkin. surat 2 ayat 38. Ini Pak, kuncinya cuma di sini sebenarnya, sederhana. Ya. 2:38. Bismillah. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, Barang siapa mengikuti petunjuk Al-Quran. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pertanyaan saya, mengikuti itu apa? Mengikuti. Menjalankan. Mengikuti. Pak Didik, mohon maaf bantu saya. Saya mau ke kamar mandi, saya nggak tahu jalannya. Oh, Pauke nggak tahu, saya tahu. Silakan Pauke ikuti saya. Pak Didik berdiri. Ikuti. Ketika Pak Didik ikuti, saya perlu mikir atau ikut saja? Ikut saja. Benar? Ya, Allah tuh nyuruh ngikuti Al-Quran atau mikirin Al-Quran? ikuti. Bapak selama ini Bapak Ibu hidup mengikuti saja atau berpikir? Halo? Allah tuh menyuruh Bapak mengikuti atau berpikir? Mengikuti. Di ayat ini. Mengikuti. Berarti kalau mengikuti cuma ikut saja atau perlu mikir? Selama ini tuh Bapak Ibu mengikuti apa memikirkan? Memikirkan. Selama ini Bapak Ibu memikirkan atau mengikuti? Halo Pak? Enggak, bukan logika ini. Kata Al-Quran yang namanya mengikuti itu apa? Ikut saja. Bapak Ibu siapa yang hadir di ruangan ini tidak yakin Al-Quran itu sempurna? Yakin nggak semua Al-Quran itu sempurna? Kalau sudah yakin, harusnya mengikutinya mudah atau sulit? Mudah. Ya sudah selesai. Ikuti. Tahu kata ikuti? Apa sih ikuti? Fokus saja ngikutin. Kata Allah ujian itu sesuai kemampuan nggak? Ya. Coba Al-Baqarah 286. Ada yang baru ya? Saya baca dulu ayatnya nggak apa-apa. 200. 86. Terakhir. Yang terakhir aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana 286. 286. 200. Iya, 286. Ya. Ya, ini yang bawah sendiri. Bukan. Atasnya Pak. Atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masih perlu dipikirkan nggak ayat ini? Ya, Atau diikuti? ikuti. Apa kata Allah? Tidak akan membebani seseorang
Sesuai dengan kesanggupan. berarti setiap masalah yang menimpa kita, kalau Bapak Ibu ngikuti, jalani saja atau mikir-mikir lagi? Nah kalau gitu masalahnya di mana? Karena Bapak Ibu tidak mau mengikuti. Tinggal ikut aja Pak. Ya jalan aja. Kenapa sih kamu jalan terus? Saya yakin kok sesuai kemampuan saya. Nah memang selama ini Bapak Ibu ikut yang mana? Bapak Ibu selama ini ngikutin siapa? Bapak cuma ikuti kan? Coba saya mau nanya, Bapak Ibu yakin nggak setiap masalah itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya? Sudah ada loh. 94 ayat 5 dan 6. Kita lihat. 94 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama itu apa bersama tuh? Jadi pas Allah ngasih masalah, Allah pun siapkan solusi. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti. Jadi pertanyaan saya, ada nggak masalah yang berat kalau kita mengikuti? Ya sudah. Berarti kalau berat itu pasti Bapak Ibu tidak mengikuti. Kenapa tidak mengikuti? Kebanyakan mikir. Terlalu cerdas. Iya. Untuk mengikuti Al-Quran harus dengan pikiran atau dengan iman. Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada keraguan. Berarti apa? Pasti. Iman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti Al-Quran harus dengan apa? Iman. Lah terus otak ini, akal ini dipakai apa? Kan begitu ya? Dipakai untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Kalau nggak ada otaknya nanti nggak bisa memahami ayatnya nanti. Ngerti nggak Bapak Ibu nih? Antara otak dan iman itu artinya sinkron. Menurut otak karena digoda oleh setan ini kayaknya berat. Tapi kata Allah sesuai. Ibu biasanya pilih yang mana? Berat atau sesuai? Biasanya mau pilih yang mana biasanya? Yang berat atau sesuai? Kalau sesuai itu tenang-tenang saja atau pusing? Pusing. Kalau pusing itu sesuai atau tidak? Tidak. Kan sesuai mah nggak pusing. Iya. Biasanya ibu pilih yang mana sih? Yang sesuai atau yang pusing? Itu disuruh siapa sih? Ibu tuh pusing-pusing itu siapa ya? Oh ya, kadang-kadang ya. Pak ditukar Pak. Oh boleh. Oh saya pikir. Ya baik ya. Jadi ngerti nggak Bapak ini? Jadi saya akan kupas tuh detil per detil ya. Ayatnya saya akan kupas kaji per kaji ya. Soalnya kadang-kadang ayat itu Bapak Ibu lewatkan saja gitu loh. Padahal kan jelas ikuti. Ikuti itu ya ikut aja. Sampai kapan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan. Coba saya mau nanya. Kalau ikuti itu berarti ikhtiar nggak? Ikuti. Kan kita berjalan nih. Berarti ikhtiar nggak? Ikhtiar dong. Ibu sakit. Apa di rumah terus ke dokter? Harus ke dokter. Itu baru ngikuti. Ikut itu berjalan. Makanya ini kan baru pembukaan, kan ada 7 PH dan saya jalan. Cara mengikuti Al-Quran dengan benar. Ada metodenya. Paham ya? Bagus. Tapi paham dulu ini ya pembukaannya. Jadi saya mau nanya, kalau kita benar-benar mengikuti jaminan Allah apa Pak? Baca lagi Pak, sebentar Pak. Padahal Bapak Ibu pun ingin gitu loh, tapi nggak mau ngikutin, tapi ingin.
22. Enggak, Al-Baqarah 38 lagi, dibaca lagi. Saya mau dikupas ayat ini coba. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, Ikuti ya Bu ya. Terus? tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa mengikuti Al-Quran, apa jaminan Allah? Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Saya mau nanya, Bapak Ibu masih ada rasa takut bersedih hati nggak? Kadang-kadang. Nah, berarti sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Kurang. Ya salah sendiri. Iya, salah saya. Google Map belok kanan, kayaknya ke kiri. Begitu Bu. Dasar deh. Akhirnya nyari jalan tikus sendiri, pusing-pusing sendiri. Kan begitu kan? Bener. Sudah bilang kata Al-Quran, udah ikuti aja. Ibu mikir lagi. Ikutinya dengan apa sih ikutinya? Iman. Baik, 10 ayat 109. Surat Yunus ayat 109. Ya. 109. Ya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Baik, setuju semua ya? Ikuti sudah setuju semua ya? Ya, terus ngikutinya dengan apa? Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Harus dengan ilmu apa? Sabar. Jadi kalau ibu datang kepada saya, Ustadz, kok masalah saya belum selesai. Berarti belum sabar. Nah, itu tahu jawabannya. Tinggal sekarang caranya sabar yang benar itu seperti apa? Sabar itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Kalau tahu caranya. Jelas nggak Bapak ini? Makanya di pelajaran workshop pertama, saya akan membuat dulu iman, sabar, dan sholat. Nanti mungkin session kedua, saya masuk ke keempat, ya Bapak. Nanti kita mix aja. Baik, berarti sekarang kita akan mulai ya. Kenapa kita harus bersabar? Apa ditemani Allah? Ya, ya. Saya tiap workshop update loh Bu ilmunya. Jadi lain lagi nanti. Ayo. Jadi mau workshop satu diulang-ulang pun nanti beda lagi. Ayo, kenapa kita harus sabar? Mengendalikan emosi. Tidak bersedih hati. Tidak takut. Hah? Tidak ada pilihan lain. Kan bisa marah. Ayo, kenapa kita harus bersabar? Karena ini bersabar. Agar di jalan yang lurus. Loh kan tadi saya bilang supaya bisa mengikuti. Loh kan tadi saya bilang, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi sabar itu adalah komponen utama ibu bisa mengikuti masalah yang Bapak Ibu hadapi. Contoh gini ya. Bapak Ibu punya mobil, kalau nggak ada bensinnya bisa jalan nggak? Berarti kenapa Bapak Ibu harus beli bensin? Biar bisa jalan. Kenapa kita harus sabar? Supaya bisa menjalani masalah, supaya bisa mengikuti Al-Quran. Jadi syarat mutlak Bapak Ibu harus bisa mengikuti Al-Quran adalah kita harus bersabar. Paham Bapak Ibu ini? Ya. Sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Baik, kita lihat 18 ayat 68. Ini di sini ada 2 kursi, Pak Nur. 3, 4. 1868. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu karena sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Baik, jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa sabar harus punya apa? Ilmunya, harus bisa caranya, betul? Saya ringkas saja lah sekarang, ya, biar Bapak Ibu nyambung lah. Berarti langkah yang pertama adalah kalau Bapak Ibu ingin sabar dengan cepat, ya. Apa tadi langkah yang pertama? Nekat. Berarti tidak usah berpikir, betul? Jawabannya udah benar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya silakan. Silakan. Sebentar ya.
bagus jawabannya tuh langsung nyambung. Baik, kita buktikan sekarang. Jadi langkah pertama kalau kita ingin sabar apa? Nekat untuk apa? Nekat gak usah mikir. Nekat untuk menerima. Kan sabar tuh cirinya menerima atau menolak? Menerima ya? Menerima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Baik, suami selingkuh. Alhamdulillah. Saya terima. Iya, kan nekat katanya. Masih perlu mikir? Enggak. Nah, berubah lagi ya, saya mau kunci ini. Berubah lagi nggak? Alhamdulillah. Ayo, udah mulai pada minum nih sekarang ya, ayo. Kalau katanya nekat, ini kan saya mau langsung praktek. Biar ibu. Yang lain, baik. Istri cerewet. Bapak ngomongnya apa? Adil ya. Jadi kata kuncinya jangan harap Bapak Ibu bisa bersabar kalau Bapak Ibu masih mikir-mikir. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tinggal saya mau ajarkan cara praktisnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kejadian supaya Bapak Ibu bisa mengikuti Al-Quran dengan benar dan Allah akan memberikan keputusan, Allah memberikan pertolongan, Bapak Ibu segera lakukan. Nggak usah mikir. Karena salah satu sifat iblis menggoda kita adalah menunda. Itu artinya. Ya, siap ya? Ini. Jadi untuk sabar itu, langkah yang pertama adalah nekat. Cirinya orang nekat sudah tidak berpikir. Tidak berpikir apa? Bahwa dia yakin bahwa semua kejadian yang datangnya dari Allah itu pasti yang terbaik itu apa? Terbaik. Sesuai apa? Paling. Berarti ada nggak yang lebih baik dari itu? Berarti ketika kejadian itu menimpa Bapak Ibu semua, itu tuh terbaik atau tidak? Terbaik. Berarti kalau terbaik harusnya mudah nggak menerimanya? Mudah. Awas kalau misalnya sulit. Benar ini? Betul. Dimaki-maki istri itu kejadian terbaik atau tidak? Berarti suaminya ngomong apa? Sudah begitu? Loh. Yang ngomong berat itu karena maki-makinya atau godaan setannya? Godaan setan. Dua-duanya. Loh, katanya terbaik tadi. Kalau terbaik itu harusnya menerimanya mudah atau sulit? Mudah. Yang sulit itu godaan setannya atau yang terbaiknya? Lah, godaan setan. Kenapa setan menggoda kita? Biar nggak sabar. Biar nggak sabar. Biar Bapak Ibu nggak bisa ngikutin. Itu maksudnya. Loh, Bapak Ibu paham ini? Terus kenapa selama ini kok mundur maju? Kebanyakan mikir. Nah, ngerti nggak Bapak ini? Kalau memang yang terbaik harusnya mudah diterimanya Pak. Nggak usah pakai tapi. Saya sudah menerima Ustaz, tapi enggak. Karena nerima itu nggak ada tapinya Pak. Nerima aja, ngomongnya terima kasih. Hatinya senang. Kenapa? Dapat kejadian yang terbaik dari Allah. Tapi kan ini nggak enak. Bapak Ibu nggak tahu aja. Tetap yang terbaik. Al-Baqarah 216. Ini masuk metode sabar ya. 216. 2:6. Ya, Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Jadi istri cerewet itu yang terbaik atau tidak baik? Sangat terbaik. Berarti kata siapa itu musibah? Anugerah. Iya, anugerah bagi istrinya, musibah bagi suaminya. Paham ini? Nah, untuk tahu, untuk bisa berpikir yang terbaik harus menggunakan namanya apa? Iman. Iman itu apa?
Nggak mikir. Iman itu adalah sesuatu yang sudah di luar logika. Jadi kalau Bapak Ibu bicara iman nanti, ya ada pembahasan juga tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang sudah di luar logika. Kenapa Allah harus ngasih iman di dalam diri kita? Kenapa? Biar nggak stres. Baik, ada lagi nggak? Kenapa Allah tuh harus ngasih iman di dalam diri kita? Biar nggak mikir. Biar nggak mikir. Nah, kan hah? Biar bisa mengikuti Al-Quran. Wah, 45 ayat 20. Pintar-pintar nih kamu nyoba itu. 45 ayat 20. Siap, kita mulai. 45:20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Baik, Al-Qurannya udah ada ya, pedomannya. Terus, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. kenapa Allah harus ngasih iman di dalam diri kita untuk apa, Bu? Alat untuk menangkap Al-Quran. petunjuk. Coba saya mau nanya ya, Bapak Ibu kalau ke hutan, kalau nggak ada petunjuk, sesat atau salah? Kehidupan di dunia ini ke depan, kita nggak tahu kan. Supaya kita tidak tersesat, berarti kita harus mengikuti petunjuk. Alatnya yang nangkap apa? Iman. Al-Qurannya sih dibaca kan, tapi petunjuknya hanya untuk kaum yang meyakini atau yang beriman. Itu masalahnya. Ayo Bapak Ibu tiap hari mungkin baca Al-Quran kan? Tapi kenapa hidupnya masih pusing? Karena belum mendapat petunjuk. Hanya membaca. Hah? Hanya membaca. Hanya membaca. Membaca itu logika atau iman? Logika. Logika. Supaya imannya ikut berarti harus apa? Ada pun. Harus Praktek. Praktek. Harus praktek, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin imannya mendapatkan petunjuk, Bapak Ibu harus praktek. Prakteknya dengan apa? Masalah. Jadi Bapak Ibu butuh nggak masalah? Butuh. Untuk apa? Praktek. Praktek. Dipraktek. Masalah tuh suami baik atau galak? Jadi Bapak Ibu butuhnya yang mana? Nggak mau lagi Pak. Kan bingung lagi kan, saya kunci kan di situ kan? Yang lain maksudnya. Oh yang enggak, artinya itu Bapak Ibu ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh kita. Jadi gini, Allah tuh buat sistemnya begini. Masalah datang. Nah, Allah lihat, dia ngikutin Al-Quran kan? Gitu. Baik, misalnya diterima. Terima, terus kan harus dijalani kan? Yang sakit tetap ke dokter, gitu kan? Yang hutang harus tetap dilunasi kan? Nah, pada saat perjalanan ini nih, nanti Allah ngasih petunjuk langkah demi langkah. Oh kayaknya saya gini, oh sikap saya harus begini, itu nanti. Pada saat ibu mulai melangkah, makanya harus ikhtiar ibu ya. Itu di sini. Jadi tidak mungkin ibu akan mendapatkan petunjuk kalau ibu tidak praktek dengan masalah. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang banyak Masalah. kalau nggak ada masalah nggak bisa menjalani petunjuk nanti. Teori saja nanti. Ayo. Makanya ikut workshop. Bingung kan diputar-putar kan? Ayo. Jadi ibu bisa lari nggak dari masalah? Nggak bisa. Karena memang masalah itu dibutuhkan untuk Bapak Ibu mau menjalani petunjuk nanti. Kayak gini lah. Saya ingin dari Surabaya ke Bandung. Kalau saya cuma bilang Surabaya Bandung tuh 700 kilo. Perjalanan 10 jam. Terus saja saya ngomong di Surabaya. Nyampe Bandung nggak? Nggak jalan, Pak. Starter, setir mobil, jalan. Nah, pada perjalanan itulah muncullah ujian demi ujian. Setan datang, petunjuk Allah masuk. Setan datang, petunjuk Allah masuk. Itu aja terus. Jadi hidup kita tuh akan begitu terus. Nah, lucunya Bapak Ibu mikir di Surabaya langsung ingin ke Bandung. Emang Bapak Ibu punya pintu Doraemon? Kan nggak ada juga. Jadi semua orang tuh harus mengikuti ujian, harus praktek supaya tidak tersesat. Ikutilah Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau ada masalah nggak usah panik. Memang itu sarana untuk Bapak Ibu jalanin. Sampai apa? Sampai masalah itu selesai. Yakin nggak setiap masalah itu pasti selesai? Yakin. Nah kalau yakin harusnya pas menjalaninya tenang-tenang saja atau pusing? Tenang. Ya sudah. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya nggak tahu ilmunya. Masalahnya ibu nggak mau menjalani. Kebanyakan Mikir. Nanti
tapi kan Ustadz saya begini begitu loh, kejadian aja belum kok begini begitu. Kan yang tahu masa depan Allah. Jadi sebenarnya pikiran itu aneh nggak sih? Aneh. Dari dulu atau sampai sekarang aja? Dari dulu. Dari dulu udah aneh. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu, tidak ada yang tidak akan lepas dari masalah. Semua orang itu pasti punya masalah. Tapi langkah yang kedua, bagaimana dengan masalah itu ibu menjalani Al-Quran atau tidak? Selesai sudah. Karena kalau ibu ikut Al-Quran ya selamat, tidak ikut ya celaka, ya begitu aja. Jadi pilihan, tidak ada pilihan untuk Bapak Ibu berdiam diri, harus berjalan. Tinggal pada saat menjalani itu apakah ibu bahagia atau tidak bahagia. Kan begitu kan? Iya. Pertanyaan saya, supaya kita bahagia di dalam proses perjalanan itu, apa yang harus kita lakukan? Gak mikir. Gak mikir, Mengikuti Al-Quran. mengikuti Al-Quran. Lalu Bapak Ibu kan tiap sholat bilang, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah kenapa ibu ingin jalan yang lurus? Agar engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi bahagia itu saat menjalani atau pas dapat hasilnya? Menjalani. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia berarti fokus pada hasil atau fokus pada jalan yang lurus? Sudah selesai. Suami centil kalau ibu di jalan yang lurus, masalah enggak? Enggak. Masalah di mana kan ibu bahagia? Nah ini maksud saya Pak Bu. Bapak Ibu harus meluruskan dulu. Ternyata di dalam kehidupan itu, dalam proses menjalani ujian, pilihannya cuma dua, di jalan yang lurus atau sesat. Kalau ibu di jalan yang lurus, meskipun masalah ibu belum selesai, tetap bahagia. Itu jaminan Allah. Kan Bapak Ibu tiap sholat minta ya, berulang-ulang kan? Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kamu minta jalan yang lurus? Agar engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Kan begitu kan? Berarti bahagia itu diproses atau di hasil? Proses. Jadi kira-kira orang sabar tuh harusnya bahagia atau sesak napas? Bahagia. Tinggal nanti kita kupas bagaimana sabar supaya bahagia. Paham nggak? Ini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya masuk lanjut. Ngerti? Ngerti? Ya, ngerti ya? Jadi langkah yang pertama adalah sadari dulu Pak, Bu, bahwa yang namanya hidup itu pasti semua orang akan punya. Sadari dulu. Jadi pikiran hilangkan, jangan coba-coba saya tidak mau punya masalahnya. Ya? Setiap orang, siapapun orangnya, suka tidak suka, terima tidak terima, semua akan punya masalah. Yang kedua, masalah itu berat atau tidak? Yang berat itu bukan masalahnya, tapi godaan setannya. Karena masalah itu sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu, tidak mungkin salah. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, yang ketiga apa? Setelah Bapak Ibu menyadari itu, berarti setiap masalah itu harus diterima atau tidak diterima? Diterima, karena sesuai dengan kemampuan kita. Betul? Setelah diterima, diam saja atau jalan? Jalan saja mengikuti Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, harusnya selesai pada tempat tujuannya. Sudah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya, masalahnya di mana? Jalannya itu. Iya kan, setan pasti goda. Mau ibu terima, mau undang, mau tidak pun, itu setan kan pasti goda kan? Atau saya mau nanya ibu-ibu jujur, Bapak Ibu tuh hidup tuh ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin. Kalau tidak ingin tuh berarti harus jadi temennya atau jadi lawannya kalau tidak ingin digoda? Oh, kegoda setan semua kan? Saya ulang. Setan itu akan menggoda lawannya atau temennya? Lawannya. Temennya digoda, benar nggak? Berarti kalau temennya akan digoda setan atau tidak akan digoda? Tidak akan digoda ya? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Kalau tidak ingin jadi temennya atau jadi lawannya? Loh kalau tidak ingin ya jadi temennya. Hah? Kok nggak sadar ini? Jadi Bapak Ibu harusnya jadi lawannya, jadi temennya harusnya? Lawan. Berarti harusnya kalau lawan tuh digoda.
digoda atau tidak digoda? Jadi Bapak itu hidupnya ingin digoda atau tidak ingin digoda? Digoda. Saya jadi lawan, kok jadi teman sih? Ini digoda setan lagi kan? Loh kan ini logika gampang aja. Setan nggak mungkin nggak goda temannya, pasti lawannya. Ngapain temannya digoda mau jadi teman? Sedangkan ibu-ibu tidak ingin digoda, setannya jadi temannya. Mau jadi teman setan? Ya sudah, saya ulang, berarti Bapak itu hidup tuh ingin digoda atau tidak ingin digoda? Ingin. Biar jadi lawan. Lo bukan menantang. Berarti kalau kita jadi goda itu berarti kita jalannya bener. Iya dong. Nah kalau nggak digoda ya jadi temannya, dibiarin aja sama setan lo jadi teman. Sudah bolong. Iya. Tak kira sudah bosan goda. Nggak mungkin bosan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi polanya awas lah hati-hati. Kalau misalnya Ustadz, Ya. kita digoda sudah nggak mempan itu. Kata siapa digoda? Kan setan juga bertingkat sampai iblis yang level lagi tinggi. Tak Iya. kira nggak ada yang nggak mempan. Loh kan Rasul aja tetap digoda sama iblis. Hati-hati ya. Jadi tenang, level setan pun akan meningkat terus. Setara dengan peningkatan keimanan kita. Jadi nggak mungkin setan pensiun. Setan Sampai ya. kiamat. Baik. Berarti sekarang saya mau mulai praktek sekarang. Jadi tadi bilang masalah, berarti kita harus tahu cara menjalani sampai akhir, ya. Kayak gini. Betul atau tidak? Ya, bahwa Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, Bapak Ibu tuh akan bagaimana berusaha secepatnya untuk menyelesaikan masalah itu. Jujur. Ya, siapapun orangnya ya. Jadi saya yakin yang hadir di sini pasti ketika punya masalah tuh ingin secepatnya menyelesaikan masalah itu. Betul ya? Pertanyaan kedua, kita tuh punya kemampuan nggak untuk menyelesaikan masalah? Nggak punya. Nah kalau nggak punya kenapa pengen secepatnya? Nah ini aneh lagi. Coba siulang. Sombong. Ayo. Kecuali ngomong secepatnya itu punya kemampuan itu loh Pak. Saya ulang. Betul atau tidak? Bapak Ibu yang hadir di sini tuh kalau punya masalah tuh ingin secepatnya masalah itu terselesaikan. Kan ingin semua kan? Iya. Sekarang pertanyaan kedua, Bapak Ibu tuh punya kemampuan nggak untuk menyelesaikan masalah? Tidak. Nah, terus kenapa ingin secepatnya? Ya itu tadi. Sombong itu tadi. Baik, nanti kita oke. Aneh ya Bu, Pak. Sudah tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan, ingin secepatnya. Akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Maksa-maksa Allah untuk menyelesaikannya, kurang ajar nggak gitu? Memang Allah tuh pelayan Bapak Ibu? Kan, ya Allah kapan masalah saya cepat selesaikan, begitu sering maksa kan? Iya. Enggak, sekarang nggak maksa. Udah nggak punya kemampuan, maksa-maksa Allah untuk secepatnya menyelesaikan. Mantap nggak itu kurang ajarnya? Mantap. Kalau nggak maksa, Hah? aja. Ya kalau berdoa beda. Berdoa berarti memohon kan? Berarti dikabulkan tidak dikabulkan? Terserah Allah. Terserah. Kenapa sekarang selama ini sering maksa? Belum ikut workshop kemarin. Belum ikut workshop aja. Yo, ngerti nggak ini? Paham ya? Baik. Terus kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu Bu? Tetap masalah itu kan harus diselesaikan. Ya kan? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus minta tolong. Bukan maksa loh. Minta tolong sama Allah supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita. Bagaimana cara minta tolongnya? Iman sabar sholat. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, Bapak Ibu buka lembar ketiga. 1, 2, 3. Nah, baru kita masuk materi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dan kita juga nggak bisa maksa kepada Allah, tapi hanya Allah yang bisa menyelesaikan, maka kita harus minta tolong kepada Allah dengan apa?
Surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Berarti kita harus melakukan apa? Di 3 ini turun ke bawahnya apa? Itu lihat diagramnya. Iman. Terus sabar dan sholat. Ibu sudah melakukan nggak tiga ini? Sudah? Kalau sudah berarti ditolong dong? Iya, sudah ditolong belum? Merasa. Nah, ayo. Jadi kenapa kita harus melakukan iman, sabar, dan sholat? Satu, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Kan gitu kan? Kedua, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Betul gak ini? Berarti suka tidak suka kita harus memenuhi syaratnya. Beriman dengan benar, sholat dengan benar, sabar dengan benar. Jadi pas ada masalah itu kita ikhtiar bagaimana iman, sabar, sholat dengan benar, atau bagaimana supaya masalah cepat selesai? Iman, sabar, sholat dengan benar. Karena Allah janji akan menolong. Bapak Ibu, ini selama ini sudah begitu atau tidak begitu? Belum begitu. Belum tahu yang benar. Sudah sih sudah, tapi benar atau salah kan belum tahu ya. Nah, mari kita lihat. Baik, kita lihat. Bapak Ibu sudah beriman? Ragu-ragu, nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Sudah. Sudah. Itu menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik, kita lihat menurut Al-Quran. Cirinya orang beriman. Surat 10, 62, 63. Saya takutnya perasaan. 10, 62, 63. Ya. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? 63. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi cirinya orang beriman itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Bapak Ibu dalam menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi bilang sudah? Belum tahu indikatornya. Nah, indikatornya itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beriman dengan benar, itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, Pak. Dia akan tetap yakin. Ya, itu namanya orang beriman. Baik. Yang kedua, sholat. Bapak Ibu sudah sholat? Ya. Benar. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan lagi. Baik, kita lihat cirinya orang sholat. Surat 70, 19 sampai 22. 19 sampai 22. 19 Sampai 22. Ya. 70, 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Benar nggak, Bu? Iya. Oh, terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapatkan kebaikan harta, dia jadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat tuh mengeluh atau tidak? Tidak. Bapak Ibu masih mengeluh? Sudah sholat atau belum? Perasaan. Nggak apa-apa, kita main perasaan aja, nggak usah ngikutin Al-Quran. Berarti yang benar tuh perasaan mengikuti Al-Quran atau Al-Quran mengikuti perasaan? Perasaan harus mengikuti Al-Quran. Yang terakhir, Bapak Ibu sudah sabar? Rasa sabar. Mari kita lihat surat 8 ayat 46. Kita lihat aja. Kalau sudah Bapak Ibu bisa menjalani ini, sudah selesai masalahnya. 8 Ayat 46. 46. Ya. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguh Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira kalau Bapak Ibu bersama Allah, masalah beresnya? Tapi syaratnya harus apa? Jadi ketika Ibu sabar, masalah beres ya? Sekarang masalah Ibu sudah beres belum?
Berarti sudah sabar atau belum? Berarti sabarnya hanya perasaan. Repot ya kalau hidup pakai perasaan terus ya. Jadi kita akan luruskan sekarang. Perasaan mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti perasaan. Hati-hati. Ya, karena perasaan kita belum tentu benar. Tapi kalau Al-Quran pasti benar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu fokus bagaimana masalah itu secepatnya selesai, atau fokus bagaimana iman sabar sholat supaya memenuhi syarat. Yang sakit tetap ke dokter, yang hutang tetap melunasi, tapi iman sabar sholat Bapak Ibu tingkatkan. Ketika Allah melihat Bapak Ibu iman sabar sholatnya benar, maka Allah akan menolong dengan segala cara, dan itu mudah buat Allah. Sudah selesai. Berarti suami balik lagi nggak Bu? Istri balik lagi nggak? Balik, jemput ke rumah orang tuanya. Kan itu aja kan? Beres. Siap ya? Sudah balik suaminya. Sudah balik. Oke. Baik, kalau kita sudah siap, mohon maaf bagi yang sudah ikut ya, diulang karena memang ini ada yang baru juga waktu pertama. Berarti saya akan mulai dengan iman, tapi saya akan perdalam, tenang saja. Iman. Iman itu apa, Bapak Ibu? Percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada Allah. Saya mau bertanya nih. Cirinya orang percaya itu masih berpikir atau tidak? Enggak. Saya percaya sama kamu. Kira-kira kalau udah ibu bilang kepada suami saya percaya kepada suami saya, perlu mikir atau tidak mikir lagi? Enggak mikir. Oke, saya kunci ya. Jadi kalau ibu bapak sudah percaya, itu cirinya sudah tidak berpikir lagi. Setuju? Baik. Suami nggak pulang seminggu. Percaya? Percaya. Masih pertanyakan atau biarin aja? Biarin. Merdeka. Loh, itu ciri percaya. Enggak, iya. Benar, ayo. Nggak perlu nelpon juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi ini percaya kepada Allah. Ayo, saya mau nanya sekarang. Sifat Allah manakah yang membuat ibu ragu-ragu sama Allah? Nah kalau nggak ada, kenapa Allah ngasih masalah ibu bapak tidak terima? Ya, kemarin. Berarti ibu kan nggak percaya kalau begitu. Kemarin nggak tahu ilmunya. Kemarin belum belajar. Kalau memang ibu percaya kepada Allah, berarti ketika Allah ngasih masalah itu langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Terima. Itu ciri orang percaya. Perlu pakai tapi nggak? Enggak. Kebanyakan? Tapi Nah, itu percaya nggak? enggak. Perasaan. Oh. Soalnya jurus sakti, tapi barangkali tadi kemarin saya di Mojokerto gitu. Udah tahu kita tuh tidak bisa menolak kejadian. Saya bilang ya ibu harus terima. Ya terima sih Pak, tapi kan barangkali bisa ditolak. Coba barangkali. Ada tamengnya. Pasang tameng. Bayangin coba. Kan repot Pak ini. Coba 33 ayat 17. Tadi. Ya biar Bapak Ibu ngerti dulu gitu loh. Kalau percaya udah percaya, terima. 33 ayat 17. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah Ayo. jika dia menghendaki bencana atas kamu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Saya mau Allah. nanya, siapa yang bisa nolak bencana kejadian yang lokasi? Siapa? Tidak ada. Pertanyaan kedua, terus yang selama ini ibu khawatirkan itu apa kalau begitu? Oh nggak bisa nolak? Kalau bencana, setiap masalah, ujian datang kepada Bapak Ibu, Ibu bisa nolak nggak? Terus kenapa kreatif mau nolak-nolak? Mau nyoba-nyoba, barangkali bisa. Kan nggak bisa, Bu. Setiap kejadian yang menimpa kita itu, kita tuh tidak bisa menolak. Itu akan terjadi. Nah terus ibu khawatir nggak mau, loh gimana? Contoh, kalau Allah ngasih penyakit, bisa nggak ada orang yang bisa menolak? Nggak bisa. Terus kenapa takut sakit? Tinggal berjaga-jaga bagaimana kesehatan. Meskipun jaga-jaga, kalau Allah kasih ya kasih. Terjadi. Jadi yang ibu khawatirkan tuh apa selama ini? Coba lucu nggak? Kita mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Aneh nggak pikiran kita ini? Anehnya sudah berapa tahun sih?
Ustaz, saya khawatirkan begini loh. Memang kita bisa nolak kan? Enggak juga. Coba deh Ibu, berpikir jernih sebentar ya. Gak apa-apa, keluar kusut lagi gak apa-apa. Tapi sini tolong. Jadi yang kita khawatirkan selama ini itu apa? Ayo semuanya. Rumah mau disita, kalau Allah izinkan memang Bapak Ibu apa? Kok baru sadar, saya kelihatannya. Ya. Makanya disinilah kita perlu percaya. Pokoknya dari Allah saya nggak tahu baik itu, tapi saya percaya ya Allah ini pasti baik. Itu namanya iman. Seperti Kejadian di surat 37 ayat 102. Silakan. 37 102. Ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail mikir-mikir nggak? Enggak. Coba itu kalau kena ibu suruh nyembelih anaknya, ya mikir nggak? Mikir. Nah, ibu percaya nggak sama Allah kalau gitu? Enggak sepercaya Nabi. Makanya saya bilang, apapun kejadian yang menurut kita baik atau buruk, kalau itu semua dari Allah, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Menerima. Terima. Ya Allah, ini saya beriman ya Allah kepada-Mu. Saya memang nggak tahu masalah itu kapan selesainya. Saya nggak tahu ini baik buruk buat saya. Tapi karena saya beriman kepada-Mu ya Allah, saya percaya, saya terima ya Allah. Jadi nanti kalau ibu bapak mimpi, ibu misalnya dikasih mimpi sama Allah menyembelih suaminya, percaya atau tidak? Ini misal. Tapi di kejadian ini Allah jadi menyembelih nggak? Kenapa? Kok tidak jadi? Hanya menguji iman. Menguji iman. Karena hanya sekadar menguji keimanan. Gak mungkin kalau Allah tega, Allah pengasih dan penyayang. Gak mungkin Allah tuh ingin membuat ibu bapak ibu menderita, enggak? Allah cuma ingin menguji keimanan ibu bapak ibu itu benar-benar percaya atau tidak. Baru diuji sama sedikit masalah, aduh pusing banget. Imannya kemana? Gaji dipotong setengah, gimana ini buat makan akhir bulan? Emang yang ngasih rezeki perusahaan? Bukan. Allah bisa ngasih rezeki. Cukup nggak? Cukup. Saya mau nanya, Ibu. Dulu misalnya Ibu gaji 50 juta. Sekarang gaji 5 juta. Cukup yang mana secara hitungan? Cukup semua. Jangan dulu cukup semua nanti. 50 juta sama 5 juta secara hitungan biasanya? 50. Kalau Allah sempitkan? Nggak cukup. Nah 5 juta kalau Allah lapangkan? Cukup. Nah, sudah, kenapa jadi pusing sama 50 sama 5 juta? 13 ayat 26. Mari kita lihat. Semangat nih yang terlibat masalah ini. Kita lihat. Ini bukan masalah nominal ya. 13:26. Ya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit. Tenang saja. Kehidupan akhirat. Udah mau nanti gitu, Ustadz. Ada jamaah saya di Bekasi. Ustadz, tolong dong Ustadz. Sekarang biasanya bulanan saya itu dulu dikasih suami saya 20 juta per bulan. Sekarang suami saya cuma ngasih 10 juta. Ini gimana Ustadz? Saya bilang, itu sudah berapa lama Bu? Ya hampir setahun. Kok Ibu tetap hidup? Loh, 20 juta hidup, 10 juta hidup. Jadi masalahnya gimana Bu? Iya kan saya nggak bisa beli kosmetik, beli apa? Tapi tetap hidup. Ayo, pilih hidup atau mati beli kosmetik. Tetap hidup kok. Tinggal bagaimana hidup itu bahagia di jalan Allah, kan itu aja sebenarnya. Ya kosmetiknya downgrade lah. Ya, kan nggak cukup itu. Pakai bedak talak-talak itu ya. Nggak, artinya itu
sebenarnya kan Allah tuh mudah saja ya buat orang bermasalah ya. Iya. Tapi Allah pun mudah untuk mengangkat masalah tersebut. Tinggal Bapak Ibu tuh ikut Allah atau ikut setan, kan itu aja sebenarnya. Jadi masalah itu, saya mau nanya, sempit dan lapang itu karena keadaan atau karena Allah yang mau? Oh yang mau. Jadi mau kerja tidak kerja pun, kalau lapang kan lapang kok Bu. Ya, nggak usah khawatir dalam kehidupan ya. Hidup cuma sekali loh Bu, nggak akan bisa diulang lagi loh Bu. Kalau hidup dipakai pusing terus bahagianya kapan? Padahal Allah menurunkan Al-Quran sempurna. Allah juga ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Harusnya bahagia itu mudah kan? Mudah. Bagi yang mengikuti Al-Quran. Yo, ada pertanyaan? Silakan. Pakai mic aja ya. Ya biar yang samping sini, tetangga sebelah nggak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana solusinya kalau kita saat ini kan memang keadaan lagi pandemi ini. Ya. Nah, untuk mulai awal bisnis lagi kita ada keraguan. Baik. Dan terutama suami saya juga. Ya. Bagaimana solusinya untuk menghadapi itu? Ya. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu. Lebih baik kita langsung melakukan masalah diluruskan atau nggak melakukan terus, akhirnya nggak tahu salah dan benar. Lakukan. Lakukan dulu Pak. Lakukan dulu ya. Masalah nanti apa yang terjadi nanti Allah yang tuntun saat Bapak menjalani. Karena ragu-ragu itu start memang jangan mundur, terusnya begitu. Oh, jalan dulu Pak. Tapi sesuai dengan keahlian Bapak ya. Jangan misalnya dokter buka montir mobil ya nanti repot. Oh beda lagi, coba gimana? Enggak, ini maksud saya, kata kuncinya adalah lakukan saja yang bisa dilakukan saat itu. Kan pasti bisa dong, misalnya apa? Bisnis yang ibu misalnya resikonya dulu nggak tinggi dulu, misalnya apa? Misalnya apa yang nggak tinggi bisnisnya? Online misalnya, kan online nggak perlu toko kan, bisa itu, kan dimulai aja. Yang penting kan Allah lihat kesungguhannya dulu. Supaya nanti Allah bimbing, gitu aja. Ayo resiko, bisnis yang resikonya kecil apa? Jualan racun tikus. Ah, jualan racun tikus. Kalau nggak laku kita makan. Atau distributor, kan gitu aja kan. Tapi harus melakukan dulu langkah. Nanti baru Allah membuka jalan setelah Bapak Ibu melakukan. Jangan bertahan terus nanti nggak maju-maju, nggak melakukan. Kan Allah ingin lihat perbuatan kita. Ya, Pak? Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Ustaz tanya. Ya, silakan. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Betul. Itu kan ikhtiar kita. Ya. Nah, saya ini mencoba berkali-kali. Kita punya Karisma Healthcare, kemudian Ya. ada pandemi kita karena ada COVID-19 Bagus. kita tutup. Kemudian di tengah perjalanan itu kita berpikir alangkah baiknya kita membuka layanan COVID. Dan ini ternyata income-nya Betul. di luar nalar kita. Ya. Kemudian berhenti. Kemudian saya mencoba menjual telur action, posting saja. Ternyata laku lagi. Lakunya itu 3 tahun tanggung. Background kita perawat, tapi ternyata berjalan ya. Berjalan. Kemudian setelah itu berhenti lagi. Kemudian kita ingat lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Kemudian saya menjual racun tikus. Ternyata juga gitu. Hanya posting langsung ternyata tikusnya beli. Jadi saya hanya action, tapi yang saya itu ini yang bisa kita lakukan. Saya jawab ya. Iya. Kita berbisnis itu tujuannya untuk mencari rizki atau supaya menjadi tawakal kepada Allah. Tawakal. Itu dulu. Ibu sudah workshop pertama belum? Udah. Tahu tawakal apa? Ah, lupa. Ikhtiar maksimal untuk berserah diri kepada Allah. Berserah diri terhadap apa? Atau cirinya orang tawakal itu apa? Nggak mikir hasil. Sudah tidak memikirkan hasil. Jadi mau racun tikus, racun ular, racun monyet, pokoknya saya jalan sampai pada titik saya sudah tidak berpikir lagi bisnis apa, tapi saya tetap jalani. Itu namanya tawakal. Kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, apa janji Allah kepada orang-orang tawakal? 65 ayat 3. Ya, jadi lakukan saja, bukan untuk hasilnya, bukan jenisnya. Berarti yang saya lakukan itu karena saya nggak mikir itu Nah tadi. itu,
65 ayat 3, lihat. Kalau Bapak Ibu sudah tawakal kepada Allah. 65 Ya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi nanti mau bisnis apapun nanti Allah yang atur. Pokoknya Bapak Ibu jalan dulu aja untuk menjadi tawakal. Akhirnya mungkin Allah menentukan, oh kayaknya ibu ini cocoknya jualan kangkung misalnya. Tapi kangkung dalam skala besar itu mudah bagi Allah. Tapi jalan terus supaya semakin menjadi tawakal kepada Allah. Jadi mau bisnis pun silahkan aja jalan. Terus Pak? Jadi targetnya bukan bisnis ABC nih, bukan ya. Targetnya adalah dengan jalan ini bagaimana saya menjadi tawakal. Kalau sudah tawakal nanti Allah tetapkan di sini nantinya. Mungkin ujungnya jadi model, bisa. Lah kan terserah Allah kan, yang penting dicukupkan. Oh model baju syari bisa. Terserah Allah ya. Enggak, kan nanti Allah yang menentukannya. Ibu jalan dulu ya, biar nanti Allah yang tetapkan. Tadi dia tawakal kepada Allah. Ya. Ustaz, tadi kan masalah itu alat untuk menangkap petunjuk. Iman. Oh, iman. Kok masalah sih? Iman untuk menangkap petunjuk, betul. Terus? Dari masalahnya. Betul kan nggak masalah. Maksudnya ada masalah. Ya. Iman itu dipakai untuk Menangkap petunjuk salah satu alat. Ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak punya masalah, berarti kita nggak dapat petunjuk. Mungkin nggak manusia nggak punya masalah? 76 ayat 2, silakan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Setetes mani yang bercampur, berarti orangnya udah ada belum? Coba, masih belum jadi orangnya pun Allah sudah siapkan masalahnya. Jadi Bapak Ibu belum lahir pun udah disiapkan sama Allah masalahnya. Luar biasa kalau perhatian sama kita. Udah disiapkan masalahnya. Jadi pas Ibu brojol, coba pernah nggak bayi kelilit tali pusar? Iya, Itu masalah nggak? Masalah. Tapi kan udah dikasih masalah dari kecil aja udah dikasih masalah. Prematur, benar nggak? Jadi setiap orang tuh pas nongol tuh sudah satu paket dengan masalahnya. Bapak Ibu berpikir nggak mau punya masalah, ini pikiran dari mana ya? Karena setiap orang itu pasti akan diberikan masalah. Mau terima tidak terima, tetap harus diterima. Jadi mungkin nggak Bapak Ramadan? Nggak mungkin ya? Jadi semua orang tuh pasti punya masalah. Pertanyaan kedua, Allah ngasih masalah itu niatnya baik atau nggak baik? Nah kalau niat baik artinya diterima dengan senang hati atau emosi? Ya udah selesai. Kalau Bapak Ibu sudah menerima dengan benar kepada Allah, ya Allah baik ini saya terima, saya nggak tahu tapi saya yakin ini yang terbaik, barulah Allah bimbing bagaimana Bapak Ibu nanti akan menyelesaikan masalahnya. Itu pakai iman nanti. Tiba-tiba Bapak Ibu mikir, kayaknya jualan telur asin, kayaknya jualan telur naga, misalnya kan bisa begitu kan? Iya, maksudnya nanti Allah kasih ide gitu loh. Tapi Bapak Ibu jalan dulu, tenang aja. Pokoknya selama Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, Bapak Ibu pasti bahagia. Kenapa? 16 ayat 99. Kalau Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, pasti Bapak Ibu bahagia. 16 ayat 99. 16:99. Ya. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oh, hati Bapak Ibu tenang nggak nantinya? Kenapa? Tidak bisa digoda oleh setan. Kan tadi saya bilang yang membuat berat itu kan godaan setan, bukan masalahnya. Sehingga di surat 3 ayat 159, silakan Pak. 3 ayat 159. Sungguh Allah mencintai. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Oh, gara-gara Bapak Ibu tawakal, akhirnya dicintai oleh Allah.
Beres kan mencintai oleh Allah tuh. Iya, mau suami ada, mau gak ada, terserah. Beres dong Allah yang mencintai kita gara-gara ikhtiar dulu dari telur kan gitu kan. Telur ganti jebol. Gara-gara telur jadi dicintai Allah. Ganti racun tikus. Iya, pokoknya mau racun mau telur dicintai lah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan masalah jenis masalahnya, bukan masalah jenis usahanya, tapi apakah ikhtiar usaha itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Itu masalahnya. Kalau usaha hanya menjauhkan diri kita dari Allah, tinggalkan saja. Jadi usaha yang benar itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah tuh kira-kira usahanya jadi keluarganya jadi harmonis atau berantakan, Bu? Harmonis, nggak ada tuh papa meeting tuh nggak ada nantinya, pulang aja ke rumah. Nah iya, kalau niatnya karena Allah tuh begitu, nggak ada meeting kan. Loh iya, masa Allah tega ngelihat hambanya yang taat kepada Allah dibuat selingkuh, kan nggak mungkin. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Ada pengalaman. Ingat ya, kalau usaha itu malah meninggalkan Bapak Ibu jadi dari Allah, tinggalkan. Pokoknya ibu niatnya, ya Allah saya ingin usaha ini bertawakal dalam rangka bertawakal kepada Allah. Itu aja. Coba saya mau nanya gampang. Misalnya kita buka toko, pernah nggak kita tahu yang datang ke toko itu siapa aja? Terus siapa yang datangin? Allah. Berarti mau sepi mau lapar, hormati aja Allah yang sudah mengizinkan itu. Tinggal kita servis tokonya yang benar, jualannya yang komplit, kan itu ikhtiarnya. Makanya di tawakal itu harus ikhtiar maksimal, kan gitu aja. Jadi nggak usah pusing yang bukan urusannya ya, Bapak Ibu ya. Udahlah, urusan kita tuh udah banyak, usah mikirin urusan Allah gitu loh. Apa? Contoh urusan Allah itu apa? Solusi, kan begitu kan? Bapak Ibu kalau punya masalah mikirin apa? Solusi. Nah itu ngapain mikirin yang bukan urusannya? Support. Coba banyak yang salah ya jalan hidup kita itu. Paham ya? Baik, jadi saya ulang balik ya. Jadi iman itu adalah percaya atau yakin. Artinya Bapak ya? Nah, cuman berarti proses kehidupan ini kadang-kadang logika kita dan iman kita itu kadang-kadang sinkron, kadang-kadang tidak sinkron, kan begitu kan? Iya. Misalnya saya sih udah percaya Ustaz, tapi kok kayaknya pikiran saya, oh nanti begini, kan begitu ya? Iya. Baik, sekarang yang udah tahu diam. Saya mau tanya ke yang baru nih. Berarti dalam pemikiran itu tuh ada logika, ada yang namanya iman, kan begitu ya? Baik. Kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo, yang baru, jangan yang udah lama. Loh, waktu ada masalah pakai apa, Bu? Iman. Terus logika? Tidak ada masalah. Hah? Penyelesaiannya pakai? Biasanya? Nggak apa-apa, ini nggak ada salah benar kok. Jadi kapan logika digunakan? Saat ikhtiar, saat ada masalah. Iman? Waktu kena masalah. Kena masalah, saat masalah. Nah, ini ya, ayo ya, Bapak Ibu harus paham dulu ya. Baik, kalau gitu saya jelaskan. Bagi yang sudah tahu, diam dulu ya, mohon maaf ya. Baik, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Saya kasih analogi gampang aja. 3 pertanyaan. Bapak Ibu percaya tidak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Percaya nggak? Mau percaya tidak percaya pun. 2 tambah 2 itu pasti 4 ya? Nah, sudah kan? 2. Berarti perlu pakai iman nggak? Tidak usah. Sesuatu yang masih dalam logika. Tidak usah menggunakan iman. Mengerti? Baik. Yang kedua. Bapak Ibu percaya tidak? Gula itu rasanya manis. Mau percaya tidak percaya pun. Gula itu tetap rasanya manis. Karena bisa dibuktikan. Ibu ambil gula, tempelin pasti manis. Ngerti gini? Perlu pakai iman ya? Tidak usah. Sesuatu yang masih masuk logika.
Sesuatu yang masih kita bisa buktikan. Tidak usah menggunakan namanya iman. Nggak usah. Baik, sekarang yang terakhir, Bapak Ibu tanya, jawab. Akar 37 kali sinus 30 dikali 3/4 dikali 55 dibagi 9 dikali 35%, hasilnya 5. Percaya nggak? Percaya, nggak ngitung. Kenapa? Percaya aja. Pilihannya cuma 2. Bapak Ibu percaya saya atau tidak? Pertama, sudah di luar logika. Yang kedua, belum dibuktikan. Makanya pilihannya Bapak Ibu percaya saya atau tidak. Ngerti ini? Jadi pertanyaan saya, jadi kapan iman digunakan? Ketika logika kita mentok. Ketika itu belum bisa dibuktikan, maka Bapak Ibu tidak ada pilihan. Gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik. Kalau tidak masuk logika, saya tidak percaya. Itu gara-gara orang ateis itu begitu, Bu. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya. Jadi nanti kalau sudah masalah itu sudah di luar logika kita, secara akal ini tidak mungkin. Betul nggak ini? Tapi Bapak Ibu percaya nggak semua masalah itu kan selesai kalau nolong? Berarti harusnya masih menggunakan akalnya atau langsung menggunakan imannya? Itu maksudnya. Jadi orang beriman tuh khawatir atau enggak? Tidak. Yang membuat Bapak Ibu khawatir itu akal Bapak Ibu berpikir. Kenapa? Pertama, akal terbatas. Betul? Yang kedua, pasti ada godaan setan. Penyakit secara dokter, sebulan lagi meninggal, secara logika. Tapi Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah nolong selesai? Semua? Ya sudah kalau begitu. Silahkan. Dokter bilang begitu. Silahkan akal saya bilang ini tidak mungkin. Tapi saya percaya ya Allah, kalau Engkau menolong saya, pasti akan sembuh. Itu ciri orang beriman. Kita lihat surat 26 ayat 61-63. Nih ciri dari orang beriman. Ngerti ya? Jadi harus begitu cara berpikirnya ya, cara bermainnya ya. 26 ya 61-63. 61-63. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Ya. berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Oh, jadi ini kan pengikut Musa dikejar pengikut Firaun kan di Laut Merah kan? Nah, pengikut bisa, wah kayaknya kita akan tersusul. Ini yang ngomong imannya atau akalnya? Akal. Pengikutnya bilang ini pasti tersusul secara akal. Terus apa? Nabi Musa jawab apa? 62-nya. Iya, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa ngomong pakai akal atau imannya? Lihat, kamu nggak mungkin selesai masalah. Enggak, saya yakin Allah akan nolong saya. Gitu loh Bu, maksudnya Bu. Setelah kita beriman benar-benar kepada Allah, setelah Nabi Musa benar-benar beriman kepada Allah, apa yang Allah lakukan? 63-nya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Maka ketika kita beriman kepada Allah akan muncul apa? Mukjizat, keajaiban. Sesuatu yang menurut masuk akal tidak mungkin, maka akan muncul sesuatu yang di luar akal. Itu akan terjadi bagi orang-orang apa? Beriman, yang tidak ada tapinya, yang tidak ada barangkali, kalau bisa, seandainya. Itu akan terjadi. Jadi menurut akal tidak mungkin, karena kita beriman kepada Allah, maka muncul yang namanya keajaiban. Baik, kita coffee break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.